drink, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hariah dengan NIM 2321800073. Saya dari kelas 3B PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat. Berikut adalah covernya. Kemudian informasi umum. A. Identitas umum modul yang meliputi penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas atau fase, bab, topik, dan alokasi waktu. B. Kompetensi awal. Peserta didik mengetahui unsur ekosistem. Peserta didik mengetahui jaring-jaring makanan. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar. Yang keenam, kritis. D. Sarana dan prasarana. Yang pertama, lampu ruang kelas yang memadai, ruang kelas yang cukup luas, sumber belajar, yaitu buku panduan guru dan siswa IPAS. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. Yang pertama, buku pegangan siswa. Yang kedua, alat tulis. Perlengkapan yang dibutuhkan guru. Yang pertama, laptop. Yang kedua, proyektor dan jaringan internet. Yang ketiga, papan tulis. Yang keempat, alat tulis seperti spidol. Yang kelima, lembar kerja peserta didik. Yang keenam, PowerPoint. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal. F. Model pembelajaran. Pembelajaran tatap muka, pendekatan saintifik, model pembelajaran kooperatif STAT atau Student Teams Achievement Division. Metode tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, ceramah, dan pemberian tugas. Kompetensi inti. A. Capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan komponen inti. A. Capaian pembelajaran. Berikut adalah capaian pembelajarannya. Fase B. Fase B berdasarkan elemen. Ada juga pemahaman IPAS, sains dan sosial, keterampilan proses. Dan B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 2 ada 3, yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana transformasi antar makhluk hidup dan suatu ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tujuan pembelajaran topik C yaitu melalui kegiatan pengamatan lingkungan, peserta didik dapat mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menguraikan fenomena permasalahan yang terjadi pada suatu ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat menganalisis peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
ekosistem. C. Pemahaman bermakna. Meningkatkan kemampuan siswa dapat mendeskripsikan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem dengan benar, mendeskripsikan fenomena permasalahan yang terjadi pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian, menganalisis peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. D. Pertanyaan tematik. Apa itu jaring-jaring makanan? Sebutkan fenomena apa saja yang terdapat pada ekosistem. Bagaimana peran manusia dalam menjaga ekosistem? F. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, F. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, eksplorasi. Sebelum memulai pembelajaran, guru dapat memulai dengan eksplorasi. Bertujuan untuk meningkatkan keingintahuan siswa dan melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, kegiatan pendahuluan. Guru menyapa dan mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Guru bersama peserta didik menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai meningkatkan rasa nasionalisme. 2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 3. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai pembelajaran sebelumnya. 4. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Yang kelima, guru menyampaikan rencana kegiatan dan penilaian. Kemudian kegiatan inti, langkah pembelajaran, sintak model pembelajaran kooperatif STAT atau Student Teams Achievement Division. Yang pertama, pembentukan kelompok. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian penyajian materi. Pertama, guru menayangkan video tentang contoh fenomena ekosistem dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Yang kedua, memulai diskusi dengan pendampingan guru. Yang ketiga, peserta didik dan guru berdiskusi mengenai fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa diberikan kesempatan bertanya tentang ekosistem. Yang kelima, jika ada salah seorang siswa yang belum mampu diberikan kesempatan memberikan penjelasan, contoh pengerjaan. Jika ada seorang siswa yang mampu diberikan kesempatan memberikan penjelasan atau contoh pengerjaan kepada teman-teman secara klasikal. Kemudian, pemberian tugas kelompok. Guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Yang kedua, siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Yang ketiga, anggota kelompok yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok mengerti. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang kelima, setiap anggota kelompok ditugaskan mengamati penyajian anggota kelompok. Yang keenam, guru membimbing siswa secara klasikal mengerjakan tugas tersebut apabila masih ada kekeliruan dan kesulitan yang mereka alami. Kemudian pemberian tugas individu. Kemudian ada evaluasi. Selanjutnya kegiatan penutup, yaitu guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru mengajak penguatan dengan tepuk bersama. Kemudian, yang ketiga, guru dan siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. F. Asesmen penilaian. Penilaian sikap. Profil pelajar Pancasila berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya. Yang kedua, penilaian performa melalui LKPD dan presentasi. Yang ketiga, penilaian pengetahuan melalui soal esai. Berikut contoh rubrik penilaian presentasi proyek. G. Kegiatan pengayaan dan remedial.
Peserta didik dengan rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya ada lampiran yang meliputi A. Materi terkait ekosistem yang harmonis. Ada pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis ekosistem. Kemudian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja 1. Lembar kerja 1 dikerjakan bersama kelompok. Lembar kerja 2 dikerjakan secara individu. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, yaitu dari buku panduan guru dan siswa IPAS. D. Alat dan bahan. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik yaitu lembar kerja 1 untuk masing-masing kelompok, lembar kerja 2 untuk masing-masing siswa, yang ketiga alat tulis. Kemudian instrumen penilaian sikap atau afektif, yang kedua penilaian pengetahuan atau kognitif. Kemudian ada glosarium yang berisi tentang ringkasan materi yang meliputi ekosistem, dekomposer, produsen, konsumen, individu, populasi, habitat. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya buat untuk referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.